putih, ilmu merah. Kita demo handphone Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, salam jumpa lagi di channelnya MTC. Semoga aktivitas sobat semua lancar sesuai dengan harapan. Kita jumpa lagi akan membahas, ini ada HP Oppo A3s. Itu dengan kasusnya seperti ini ya, penyimpanan telepon rusak. Penyimpanan telepon Anda rusak, untuk paket firmware untuk menggantikan firmware ponsel. Ini penyakit cukup unik ini. Tapi dari sekian banyak hal, dari kasus ini tuh penyebabnya ya bisa dari hardware, bisa dari software ya. Kalau dari hardware itu bisa kita pastikan hal ini itu dari MMC-nya ya, yang sudah error, sudah rusak, dan juga bisa terjadi karena software. Entah itu penyebabnya file korup. Biasanya sih terjadi seperti ini di saat kita update versi ya, kemudian filenya itu korup. Entah itu korup ya belum 100%, kehabisan baterai atau mati mendadak, atau juga bisa terjadi di saat kita reset kemudian belum 100% ya. Tapi umumnya ini MMC kalau untuk Oppo A3s, kasus-kasus seperti ini ya. Tapi kita akan coba dengan cara yang termudah dulu, yang teringan, yaitu kita akan coba mereset handphone ini ya. Ya siapa tahu masih bisa. Kalau misalkan di reset tidak bisa ya otomatis kita flash. Kalau misalkan tetap tidak bisa aja ya berarti kemungkinan besar MMC-nya ini ya. Kita akan matikan dulu handphonenya. Ya tapi yang terpenting kita dalam mencari solusi itu cari yang teringan dulu ya. Jangan ke arah yang vital-vital dulu. Kita akan kombinasikan tombol power dan juga tombol volume bawah secara bersamaan. Kita akan masukkan handphone ini ke mode recovery. Di sini tidak tampil ya mode recovery-nya. Biasanya kan kalau Oppo, terutama ya Oppo A3s, itu kita kombinasi tombol power dan tombol volume bawah kan langsung muncul ya recovery-nya. Tapi ini tetap tidak bisa, padahal masih saya tekan ini ya tombol volume bawahnya. Kita coba tunggu aja ya. Terus loadingnya juga lama ini ya. Oh ternyata bisa masuk ya mode recovery, tapi kok di sini tidak ada ciri-cirinya ya. Dan juga ini loadingnya lama banget ini, hampir 3 menit lebih nih untuk loading masuk ke mode recovery-nya itu. Kan biasanya ya tekan tombol power dan volume bawah kan langsung dia ya. Kalau ini responnya lambat. Bahkan saya percepat ya videonya, yang jelas loading ke arah mode recovery-nya itu hampir 3 menit lebih. Dan juga tidak ada tampilan mode recovery ya di bagian pojok sini. Tapi ya kita coba aja dulu ya. Kita akan coba reset handphone ini. Disentuhnya juga agak susah ini. Kita coba wipe data aja dulu ya. Ya siapa tahu masih bisa berhasil diselamatkan. Nah di sini wipe data valid ya. Wipe all aplikasi data di sini valid. Kita coba di format ya. Ini untuk formatnya sih sukses ya, tapi tadi format aplikasi ternyata valid. Untuk wipe formatnya itu wipe data format. Kita pilih format, di sini sukses ya. Kita coba ini handphonenya sedang restart. Apakah ada hasilnya?
Oke sobat, ini handphonenya sudah pada tampilan welcome screen ini ya. Dan ininya loadingnya lama banget ini, hampir 10 menit. Nggak tahu lemot, nggak tahu apa ini, tapi ya kita coba dulu ya. Ini sudah sampai ke tampilan awal setelah kita pilih format ya. Tadi wipe data aplikasi Violet ya, tapi setelah kita format ini berhasil ke tampilan menu, sekalipun harus lemot artinya lama. Kita akan coba install ya, apakah berhasil. Tapi kalau dari tampilan ini bagus ya, ini sinyalnya 4G nya nongol dari tampilan itu. Kita coba aja ya, install seperti biasa. Untuk pilih bahasa, kita pilih bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kemudian kita klik lanjut. Ternyata emang lemot ini. Kita klik lanjut, nggak langsung ini, biasanya kan cepet ya, klik klik klik. Weleh, ternyata ini lemot ini sobat. Handphonenya kok malah mati nih handphonenya. Malah mati sobat. Mana ini urusannya, baterainya kan masih banyak tadi kan. Kita coba cas, ternyata di cas nggak respon ini, di cas nggak connect ini, di cas. Malah mati ini handphone. Kita coba cabut baterai aja dulu ini, tapi handphonenya masih segel nih. Belum pernah buka ya. Kok handphonenya malah mati. Malah ini kok malah bootloop ya, padahal baterai tadi di awal penuh ya, 70% lebih. Kita coba cas ada berapa persen ini handphone. Banyak ya untuk baterainya. Tapi malah nggak mau ya. Kita coba nyalainnya sambil dicas. Kita akan coba ulangi lagi nih sambil dicas, mau nyala apa baterainya. Tapi kalau dari fisik masih ini ya. Sepertinya masih normal. Kita coba lanjut ya, kalau sambil dicas. Nah, oh bisa jadi ini dari air fuse-nya ini. Tadi kan ada 70% lebih ya baterainya. Kemudian kita coba install ya, kita coba install malah mati, malah bootloop, nggak mau ngangkat. Nah sekarang sambil kita cas, coba lanjutkan lagi ya instalasinya. Kita akan coba klik lanjut, pilih bahasa, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah lancar ya sepertinya. Untuk opsi kawasan kita pilih kawasan Indonesia Raya yang tercinta. Ketentuan pengguna kita lanjutkan. Ini sambungkan dengan wifi, kita coba lewati. Oh nggak bisa disentuh ya. Oh ternyata di sini ini ya, harus terhubung ke jaringan internet. Kita coba sambungkan jaringan internetnya. Oh ternyata di sini tidak terjebak ya di FRP atau akun Google, karena di sini untuk kata-kata lewatinnya itu muncul ya. Kita coba klik lewati, kemudian kita klik lewati lagi, lainnya, kemudian klik setuju. Untuk wajah dan kode pas kita lewati saja, kita lewati lagi, kemudian kita klik lanjut. Impor data kita siapkan sebagai telepon Oppo baru. Untuk app market kita lewati. Nah di sini sudah selamat datang, mulai perjalanan Color OS ajaib Anda. Waduh istimewa, kita klik mulai sekarang. Nah alhamdulillahirabbil alamin, ternyata cukup di format ya. Tadi ada dua pilihan ya. Untuk wipe data aplikasi itu ternyata Violet, tapi setelah kita format berhasil ya, sukses. Dan ini bisa ke tampilan menu, tapi sepertinya masih ada permasalahan. Tadi kan
waktu loading pertama di awal itu dengan baterai 70% lebih itu mati ya handphonenya, tapi sambil dicas itu ternyata normal ya. Kita akan coba ini cabut, kemungkinan ini permasalahan ada di baterai ya. Jadi berarti tadi kasus penyimpanan rusak itu kemungkinan besar bisa jadi karena kepenuhan, bisa ya, karena ini di reset masih berhasil. Bisa karena kepenuhan, bisa juga ada aplikasi yang kita install secara sengaja atau tidak sengaja yang tidak cocok ya. Akhirnya bisa membuat crash atau juga bug ya. Bisa juga karena file korup. Tapi emang informasinya kalau tidak salah ini awalnya diupdate ya ini handphone ya. Nah, kemungkinan besar begini nih, diupdate kemudian di saat proses update itu, entah itu selesai atau tidak, ini baterainya mati ya. Karena ini juga kan sebelum kita sambil dicas kan tidak bisa ini ya, loadingnya juga lama, lemot. Tapi kita sambil cas ini normal. Ini permasalahan ada di bagian baterai. Namun kalau melihat dari fisik baterainya ini masih normal ini ya, masih padat dan juga belum melembung, belum bengkak ya, belum hamil. Ini saya yakin permasalahan bukan dari elemennya yang rusak ya, baterai juga, tetapi dari air fuse-nya ya. Kita coba cabut ini casannya. Nah, kalau kita cabut casannya dia hang ya. Tuh mati ya handphonenya. Oh ya 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 ya. Berarti ini permasalahan ada di bagian baterai. Cuman kita jangan langsung ganti baterai ya. Ini sayang karena ini kan masih ori ya baterainya. Dan juga dari fisiknya masih bagus ya. Biasanya kan baterai kalau sudah jelek itu kan lembek, kemudian juga kembung umumnya ya. Ini saya yakin permasalahan ada di bagian air fuse ini. Kita akan coba kali dulu ya. Jangan langsung ganti. Nah, seperti yang kita lihat ya, untuk elemen baterainya ini masih padat ya. Saya yakin masih normal, ini masih bisa kita fungsikan. Karena sayang banget ini masih ori, saya yakin masih awet ini. Dan permasalahannya itu biasanya bukan dari elemen tapi dari air fuse ya. Kita akan lakukan jumper air fuse ini ya. Ya, ini adalah air fuse-nya ya. Kalau ini kodenya itu LK ya. Ini kodenya LK. Jadi kita kalau mendapati kasus seperti ini jangan nggak langsung ganti aja ya. Jangan langsung ganti baterai. Ya ini juga kalau langsung ganti baterai saya yakin normal. Cuman kan kalau melihat dari fisik baterainya ini kan masih bagus sayang. Biasanya kalau ori kan lumayan awet ya. Kita akan melakukan jumper ya pada air fuse ini. Nah, untuk air fuse ini bisa kita buang juga nggak apa-apa ya. Langsung kita jumper juga tidak ada masalah. Tinggal sukanya yang mana, nyamannya yang mana, nikmatnya yang mana. Tinggal pilih saja ya. Kita kasih ramuan ajaib dulu nih, kasih fluk. Kemudian kita kasih timah dikit ya di ujung-ujungnya supaya ada buat sangkutan jemperannya. Kalau misalkan sobat mau dibuang juga nggak apa-apa ya, ini air fuse-nya. Tinggal dicongkel aja. Emang sempet kalau tidak salah nggak tahu di komen atau di ini ya di WA yang menanyakan jumper air fuse itu beresiko nggak? Ya tidak ya, sama sekali tidak beresiko ya, malah kalau memang error gitu ya. Jangankan error ya, sekalipun misalkan di posisinya bukan air fuse kendalanya, tapi udah kepalang di jumper juga tidak masalah ya, tidak ada efeknya. Kalau tidak salah sih di komen Note 9 kalau tidak salah itu. Sebelum kita buat jumper ini kita kelupas dulu ya kabel jumpernya, yaitu kita kasih aja timah pada ujung solder, kemudian kita gesek-gesekkan ya. Kita kasih fluk dulu untuk kabel jumpernya biar gampang mengelupas. Sekarang kita akan lakukan jumper. Ya, mudah-mudahan saja ini masih bisa dimanfaatkan.
Ya, ini dia ya. Cukup kita jumper itu sambungkan ya. Kita sambungkan ujung ke ujung ya. Kita akan tes apakah dengan cara ini berhasil. Kita akan coba tes. Oke, kita nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tanpa ini ya. Kita tes tanpa kita sambungkan ke charger. Kita akan coba apakah handphone ini bisa normal. Nah, sepertinya loadingnya lebih cepat ya. Tidak seperti sebelumnya itu, bahkan tidak mau mengangkat ya. Tapi setelah kita sambungkan charger, handphonenya normal dan loadingnya nah cepat ya. Oke, sip. Ini berarti permasalahannya dua ya. Mungkin bisa jadi dari file yang korup, kemudian kita reset dan normal ini ya kita format. Dan yang kedua permasalahannya ternyata ada di bagian baterai ya. Dan itu pun tidak perlu ganti ya, kita cukup menjumper air fuse-nya karena permasalahan bukan pada bagian elemen ya, tapi pada bagian air fuse. Dan ini alhamdulillah ya normal. Kita akan coba. Nah, tadi kan hang ya, kita buka aplikasi itu. Sekarang sudah normal ini, alhamdulillah. Berhasil ya untuk kasusnya Oppo A3s yang penyimpanan telepon rusak. Dan juga di saat kita nyalakan kalau tanpa dicas itu hang. Oke, sekian saja ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.